Video ini saya khususkan untuk kamu yang mendaftar P3K di tahun ini, Jabatan Penata Layanan Operasional. Untuk kisi-kisi lainnya, kalian juga bisa cek di deskripsi video ini. Dan ini adalah komentar rekan-rekan yang sudah mempelajari soal yang kami buat. Video ini juga untuk melatih kemampuan kamu dalam menjawab soal sesuai kisi-kisi yang diberikan. Jangan lupa di-subscribe agar Mimin selalu buat soal-soal terbaru. Sekarang, mari kita bahas soal yang pertama. Sebuah dinas pelayanan publik bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk menyelenggarakan penyuluhan peningkatan kualitas layanan front office. Penata layanan operasional ditugaskan menyusun modul penyuluhan yang akan digunakan oleh pegawai dengan latar belakang budaya kerja yang berbeda. Agar modul dapat diterima dan diterapkan secara optimal oleh seluruh peserta, pendekatan penyusunan modul yang paling tepat adalah A. Menyusun modul dengan prinsip universal dan contoh kontekstual. B. Menyusun modul berdasarkan budaya kerja instansi pemerintah. C. Menggunakan satu pendekatan baku tanpa penyesuaian. D. Menyesuaikan modul hanya pada kebutuhan pihak swasta. E. Menghilangkan perbedaan konteks dalam materi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menyusun modul dengan prinsip universal dan contoh kontekstual. Karena modul yang digunakan lintas sektor harus memiliki prinsip-prinsip umum yang dapat diterima oleh semua peserta, seperti standar layanan, etika kerja, dan orientasi pada pengguna layanan. Namun, agar materi benar-benar dipahami dan relevan, contoh-contoh yang digunakan perlu disesuaikan dengan konteks kerja masing-masing peserta. Soal nomor 2, dalam sebuah badan layanan umum daerah, hasil evaluasi penyuluhan menunjukkan bahwa peserta mampu menjawab soal evaluasi dengan baik, tetapi masih melakukan kesalahan prosedur saat bekerja. Analisis paling tepat terhadap kondisi tersebut adalah A. Materi penyuluhan terlalu sulit. B. Evaluasi tidak relevan dengan materi. C. Peserta tidak memiliki motivasi belajar. D. Pembelajaran belum cukup kontekstual dan aplikatif. E. Modul harus diperpanjang durasinya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Pembelajaran belum cukup kontekstual dan aplikatif, karena kemampuan menjawab soal evaluasi menunjukkan pemahaman kognitif, tetapi kesalahan prosedur menandakan lemahnya transfer pembelajaran ke praktik kerja. Hal ini sering terjadi ketika penyuluhan terlalu fokus pada teori dan kurang memberikan ruang praktik atau simulasi nyata. Soal nomor 3, penata layanan operasional di sebuah perusahaan jasa publik diminta menyusun kurikulum penyuluhan internal terkait peningkatan kepuasan pengguna layanan. Agar kurikulum memiliki dampak nyata, komponen yang harus menjadi fokus utama adalah A. Kelengkapan materi konseptual. B. Jumlah jam pembelajaran. C. Keterkaitan langsung dengan indikator kinerja layanan. D. Tingkat kesulitan materi. E. Banyaknya referensi akademik. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Keterkaitan langsung dengan indikator kinerja layanan, karena kurikulum penyuluhan yang efektif harus dirancang selaras dengan indikator kinerja yang ingin ditingkatkan. Dengan demikian, setiap materi dan aktivitas pembelajaran memiliki kontribusi langsung terhadap tujuan organisasi, seperti peningkatan kepuasan pengguna layanan. Soal nomor 4, dalam menyusun modul penyuluhan layanan administrasi kependudukan, penata layanan operasional menghadapi keterbatasan waktu penyuluhan yang sangat singkat. Strategi paling tepat agar tujuan pembelajaran tetap tercapai adalah A. Menyampaikan seluruh materi secara ringkas. B. Memilih materi inti yang paling berdampak. C. Menghilangkan sesi evaluasi. D. Menambah tugas mandiri tanpa arahan. E. Menggunakan istilah teknis secara padat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Memilih materi inti yang paling berdampak, karena keterbatasan waktu menuntut kemampuan menentukan prioritas. Dengan memilih materi inti yang paling berdampak terhadap kinerja layanan, penyuluhan tetap dapat mencapai tujuan meskipun durasi terbatas. Pendekatan ini lebih efektif dibandingkan memaksakan seluruh materi. Soal nomor 5, dalam kegiatan penyuluhan di instansi pemerintah, peserta menunjukkan ketergantungan tinggi pada instruksi atasan dan kurang berinisiatif. Jika tujuan modul adalah meningkatkan kemandirian kerja, metode pembelajaran yang paling tepat adalah A. Ceramah satu arah. B. Pemberian tugas hafalan. C. Tes tertulis berkala. D. Penyampaian kebijakan secara normatif. E. Diskusi pemecahan masalah berbasis kasus. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Diskusi pemecahan masalah berbasis kasus. Karena diskusi berbasis kasus mendorong peserta untuk menganalisis masalah, mengambil keputusan, dan mempertanggungjawabkan solusi yang dipilih. Metode ini efektif untuk melatih kemandirian dan kemampuan berpikir kritis dalam konteks kerja nyata. Soal nomor 6,
Penata layanan operasional di sebuah rumah sakit swasta menyusun modul penyuluhan pelayanan pasien. Agar modul tetap relevan dalam jangka panjang, pendekatan yang paling tepat adalah A. Memuat prosedur teknis secara rinci, B. Menyusun modul berbasis prinsip layanan dan etika, C. Mengacu pada satu regulasi internal, D. Fokus pada struktur organisasi, E. Menghindari pembahasan nilai layanan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyusun modul berbasis prinsip layanan dan etika. Karena prinsip layanan dan etika bersifat lebih stabil dibandingkan prosedur teknis yang dapat berubah seiring kebijakan. Dengan menekankan prinsip, modul tetap relevan meskipun terjadi perubahan sistem atau regulasi operasional. Soal nomor 7. Dalam penyusunan tujuan pembelajaran modul penyuluhan, rumusan yang paling mencerminkan pendekatan HOTS adalah A. Peserta mampu menganalisis masalah layanan dan menentukan solusi. B. Peserta mengetahui alur layanan. C. Peserta memahami peraturan layanan. D. Peserta mengikuti seluruh sesi penyuluhan. E. Peserta mengingat materi yang disampaikan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Peserta mampu menganalisis masalah layanan dan menentukan solusi. Karena pendekatan HOTS menekankan kemampuan analisis, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Rumusan tujuan ini jelas mengarah pada kemampuan berpikir tingkat tinggi, bukan sekadar mengingat atau memahami informasi. Soal nomor 8, dalam evaluasi kurikulum penyuluhan, ditemukan bahwa materi relevan tetapi metode pembelajaran kurang melibatkan peserta. Perbaikan paling tepat yang harus dilakukan adalah A. Menambah durasi ceramah, B. Mengganti seluruh materi, C. Menyesuaikan metode menjadi lebih interaktif, D. Mengurangi jumlah peserta, E. Menghilangkan sesi praktik. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyesuaikan metode menjadi lebih interaktif, karena metode pembelajaran sangat menentukan keterlibatan peserta. Materi yang baik tidak akan efektif jika disampaikan dengan metode pasif. Pendekatan interaktif seperti diskusi, simulasi, dan kerja kelompok dapat meningkatkan partisipasi dan pemahaman. Soal nomor 9. Agar modul penyuluhan dapat dijadikan acuan resmi dalam instansi, aspek penting yang harus diperhatikan dalam penyusunannya adalah A. Tampilan visual yang menarik, B. Keselarasan dengan regulasi dan kebijakan organisasi, C. Banyaknya halaman modul, D. Bahasa persuasif, E. Jumlah contoh kasus. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Keselarasan dengan regulasi dan kebijakan organisasi. Karena modul penyuluhan yang dijadikan acuan resmi harus selaras dengan regulasi dan kebijakan organisasi agar tidak menimbulkan konflik implementasi. Keselarasan ini memastikan bahwa materi dapat diterapkan secara legal dan operasional. Soal nomor 10. Penyuluhan dan modul yang disusun oleh penata layanan operasional dinilai berhasil apabila A. Peserta menyelesaikan seluruh modul, B. Kegiatan berjalan sesuai jadwal, C. Dokumentasi kegiatan lengkap, D. Anggaran terserap maksimal, E. Terjadi perubahan positif dalam cara kerja dan layanan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Terjadi perubahan positif dalam cara kerja dan layanan. Karena keberhasilan penyuluhan tidak diukur dari aspek administratif semata, melainkan dari dampak nyata terhadap perilaku kerja dan kualitas layanan. Perubahan positif menunjukkan bahwa pembelajaran berhasil diterapkan dalam praktik. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.